warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat datang di podcast saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih peran serta ABRI di dalam menjaga stabilitas dan juga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1990 sampai tahun 1998. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya ABRI merupakan kekuatan militer, dan kekuatan militer merupakan unsur yang sangat penting bagi pertahanan dan juga keamanan suatu negara. Kekuatan militer memiliki fungsi sebagai pelindung negara dari ancaman musuh, baik itu yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu sendiri. Indonesia, sebagai negara berdaulat, memiliki TNI sebagai bagian dalam sistem pertahanan dan juga keamanan negara. Sebelum menjadi angkatan bersenjata dari negara Indonesia, TNI atau pada masa rezim Orde Baru disebut dengan ABRI, yang memiliki sejarah pembentukan yang sangat panjang. Selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber pertama saya, yang merupakan seorang Purna TNI Angkatan Laut. Beliau adalah Bapak Andre. Beliau menjelaskan bahwasanya pada masa rezim Soeharto, hal yang paling diperhatikan adalah unsur persatuan dalam seluruh jiwa prajurit ABRI di dalam menjaga keamanan Indonesia. ABRI dan juga polisi saling bersinergi dalam menjaga keamanan Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Semua komponen ABRI memiliki satu prinsip untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia, sehingga kesatuan dan juga persatuan dapat terjaga dengan baik. Untuk lebih jelasnya, hal ini akan dipaparkan dalam wawancara saya dengan beliau sebagai Pak, pertanyaannya, bagaimana sih Pak peran dari ABRI atau TNI pada waktu itu, terutama di kurun waktu 1990 sampai 1998 pada rezim Soeharto dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, Pak? Kiat-kiatnya seperti apa, Pak? Kiat-kiatnya yang jelas itu unsurnya kesatuan untuk prajuritnya. Itu waktu itu kan masih ABRI, jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi kesatuan untuk menjaga keamanan dalam negeri, khususnya dalam negeri Indonesia. Lalu bagaimana Pak? Kan waktu itu sempat ada yang namanya difungsi ABRI. Apakah itu mempengaruhi dalam proses persatuan dan kesatuan, Pak? Ya, pengaruh sekali. Jadi antara tentara sama polisi waktu itu menjadi ABRI itu kan butuh kesatuan untuk pengamanan negara Republik Indonesia. Gimana caranya negara itu tetap aman. Kondisi dari Sabang sampai Merauke, khususnya begitu. Lalu Bapak punya pengalaman tersendiri enggak dalam waktu itu ikut dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, terutama pengalaman di wilayah menjaga di Jawa Timur ini, Pak? Untuk Jawa Timur, posisi waktu itu ya dikatakan aman karena waktu itu tentara Republik Indonesia beserta polisi kondisi kompak, dalam artian kita saling menjaga kesatuan Republik Indonesia. Jadi semuanya bisa terkendali keamanannya dari tahun 90-an sampai 98 tuh. Jadi waktu itu kondisi persatuan dan keamanan itu kondusif ya Pak, seperti itu? Kondusif karena pimpinan sampai bawahan itu satu prinsip, kita menjaga kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu kan pernah ada yang peristiwa Mei itu Pak, di Jakarta tahun 98. Nah itu bagaimana? Apakah ada pengaruhnya tersendiri Pak? Ya nggak terlalu besar karena waktu itu kita masih berprinsip negara kesatuan Republik Indonesia itu betul-betul bagaimana kondisinya itu aman. Nah, jadi jangan sampai
kita sebagai ABRI itu terbelah-belah. Jadi supaya aman kita mematuhi apa kata pimpinan. Jadi pimpinan berkata kita A, kita pun juga ikut A itu. Seperti itu Pak, terima kasih atas pemaparannya. Pemaparan Iya. materi yang kedua oleh narasumber kedua saya, yaitu Serda Andang Wijaya, yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 0815-14 Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Beliau menjelaskan bahwasannya ABRI bersama rakyat bersatu di dalam menjaga kesatuan dan juga persatuan Republik Indonesia. ABRI dan Polri pada tahun 1998 bertugas mengamankan pihak pro kemerdekaan pada kejadian di Timur Timur. Dui fungsi ABRI memiliki arti rakyat dan juga ABRI harus bersama-sama saling merangkul dan jangan sampai adanya perpecahan. TNI kuat berasal dari rakyat, jadi kekuatan TNI adalah rakyat. Untuk lebih rincinya, hal ini akan dipaparkan dalam wawancara saya dengan beliau sebagai berikut. Seperti ini Pak pertanyaannya. Jadi bagaimana sih Pak peran dari ABRI waktu itu dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur sekitar tahun 1990 sampai 1998 Pak? Kiat-kiatnya itu seperti apa? Waktu itu saya masuk tentara kan tahun 94. Saya masuk batalion itu Januari 95. Nah, itu mulai awalnya kan TNI bersama rakyat kan supaya baik-baik aja masyarakat untuk menjaga keamanan di dalam Indonesia. Nah, waktu itu saya tahun 98 itu saya itu berada di Timur Timur tuh dalam rangka jajak pendapat. Nah, waktu itu jajak pendapat akhirnya dimenangkan sama pro kemerdekaan. Ya, pro kemerdekaan itu dimenangkan akhirnya di Timur Timur kaos itu karena pro integrasi, merasa yang menang itu pro integrasi waktu tahun 98 itu. Nah, itu akhirnya bentrok sana pro integrasi sama prokem lari ke hutan, terus pro integrasi itu berlindung ke seperti ke kodim-kodim, di korem itu. Nah, itu akhirnya tetap untuk tugas TNI dan Polri untuk mengamankan pihak pro integrasi waktu itu tahun 98. Lah itu akhirnya bersamaan dengan demo-demo di Jakarta itu. Waktu demo-demo di Jakarta itu untuk menurunkan Pak Harto itu. Nah, saya itu waktu itu masih di Jawa Timur. Berarti untuk di dalam Jawa saya enggak tahu karena saya itu waktu itu mengamankan di wilayah Timur. Ya, Timur untuk mengamankan warga yang pro integrasi untuk pengungsian, untuk mengungsi waktu itu. Lalu waktu kan adanya dui fungsi ABRI Pak, apakah itu mempengaruhi dalam proses persatuan dan kesatuan Pak? Dui fungsi ABRI kan itu kan tugasnya rakyat sama TNI kan harus bersama, berarti tidak boleh untuk goyah. Entah itu agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu itu TNI harus semua dirangkul. Nah, semua dirangkul, jangan sampai antar agama terpecah belah, agama pertikaian. Kalau antar agama itu sudah kuat, berarti TNI kuat. Nah, itu dan akhirnya ABRI kan karena itu agamanya atau masyarakat itu kuat, TNI juga kuat. TNI kuat karena dari peran rakyat itu. Nah, karena TNI kalau tanpa rakyat tidak akan ada apa-apanya. Nah, itu ada apa-apanya. TNI kuat karena ada rakyat. Nah, itu. Nah, seperti ini Pak, kan jenengan sekarang sudah ada di Mojokerto. Adakah pengalaman yang berkesan Pak selama ikut andil dalam menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah Mojokerto ini Pak? Yes, alhamdulillah saya di Mojokerto itu sekitar tahun 2016 saya pindah di Mojokerto. Itu dalam keamanan sampai sekarang itu kondusif. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan, untuk hal-hal yang minimal kayak munculnya komunis gaya baru yang sekarang ini santer muncul, itu tidak ada di wilayah Mojokerto, belum ada. Apalagi yang untuk yang lainnya tidak ada. Yes, alhamdulillah wilayah Mojokerto sampai saya tahun 2016 sampai sekarang tidak ada hal-hal yang menonjol. Keamanan kondusif. Saya inginnya gitu, ya
peran TNI bersama rakyat untuk menjaga keamanan di wilayah Poso sampai kapanpun. Kalau ada hal-hal yang menonjol, karena negara ini kalau umat Islamnya udah pecah belah, saling bentrok antar umat Islam, negara akan sangat-sangat berbahaya sekali. Ini peran TNI ini itu tadi, semua masyarakat dirangkul, terutama umat Islam dirangkul supaya tidak terpecah belah, tidak bentrok antar umat Islam. Itu peran TNI sekarang gitu, karena peran kedepannya sangat luar biasa kedepannya. Sekarang ini TNI sudah berencana umat Islam seluruh Indonesia ditambah kuatkan lah, udah sampai bertengkar antar umat Islam itu. Karena agak ini kan gitu di medsos ini kan ya juga berbahaya, hal-hal yang hoak jadi itu berbahaya itu. Saya menghimbau untuk masyarakat kalau menerima di medsos itu, entah TikTok, entah apapun, entah Facebook itu, supaya masyarakat tidak untuk ini berita ini akhirnya benar, jangan, harus diteliti dulu antar benar dan tidaknya, karena banyak yang hoak gitu Pak. Itu. Jadi TNI sama rakyat itu sama-sama sekarang itu kayak merangkul terus memerangi berita-berita hoax seperti itu. Iya, pokoknya sampai kapanpun TNI sama masyarakat tetap bersatu sampai kapanpun, sampai kiamat itu tetap bersatu. Kalau TNI sama masyarakat tidak bersatu, terus terjadi perkelahian seperti ini, negara akan hancur. Itu memang mulai zamannya Pak Harto sampai zaman sekarang, TNI sama masyarakat tetap harus bersatu demi keutuhan negara Indonesia. Kesimpulan keseluruhan dari hasil wawancara saya dengan kedua narasumber adalah peran ABRI di dalam menjaga keamanan sangatlah penting, sehingga hal itu dapat menciptakan suasana keamanan yang kondusif. Hal ini juga didukung dengan adanya peran rakyat yang ikut andil dalam menjaga persatuan. ABRI, Polri dan juga rakyat saling bersatu dan juga bersinergi dalam mewujudkan tatanan negara yang kondusif dan aman. Cukup sekian podcast saya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.